Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Utami dengan NIM 19.024.024 dengan mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum kelas E mendapatkan tema Etika Pengacara yang akan mempresentasikan tentang etika profesi pengacara sebagai upaya pengawasan dalam menjalankan fungsi pengacara sebagai penegak hukum. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada presentasi kali ini. Langsung saja, yang pertama, apa sih etika itu? Etika berasal dari kata etik atau etika, berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun sekelompok orang untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Menurut Martin, tahun 1993, etika didefinisikan sebagai the disciplines which can act as the performance index or reference for our control system. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya sendiri. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional, umum, atau common sense dinilai menyimpang dari kode etik. Lalu, karena kelompok profesional merupakan kelompok yang mempunyai keahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan mempunyai standar yang tinggi, yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat atau dari dalam profesi itu sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat built-in mechanism berupa kode etik profesi, dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta keharmonisan profesi itu sendiri dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Lalu selanjutnya, apa sih itu profesi? Istilah profesi sudah dimengerti oleh banyak orang, tentunya kita juga udah tahu bahwa sesuatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup disebut dengan profesi, tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek itu sendiri. Kita tidak hanya mengenal istilah profesi untuk bidang-bidang pekerjaan seperti kedokteran, guru, militer, pengacara, dan semacamnya saja, tetapi meluas sampai mencakup pula bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris, dan sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut De George, timbul kebingungan mengenai pengertian profesi itu sendiri sehubungan dengan istilah profesi dan profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Pengertian profesi dan profesional menurut De George. Profesi sendiri pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Profesional, orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seseorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi saja untuk senang-senang atau untuk mengisi waktu luang. Ciri-ciri dari profesi sendiri secara umum ada beberapa yang melekat pada profesi itu. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan.
pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, terdapat izin khusus untuk menjalankan sebuah profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Yang kelima, profesional biasanya menjadi anggota dari sebuah profesi. Selanjutnya, kode etik profesi. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi, sehingga kode etik profesi dapat kita ibaratkan sebagai kompas untuk menunjukkan arah moral bagi sebuah profesi. Dengan mewujudkan kode etik profesi, suatu profesi akan menetapkan hitam di atas putih untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hanya kode etik yang berisi nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakannya dengan tekun dan konsekuen. Lalu kode etik itu tidak akan efektif kalau di-drop atau dibuat begitu saja dari atas, yaitu instansi pemerintah atau instansi yang lain, karena tidak dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dari dalam kalangan profesi itu sendiri. Instansi dari luar hanya bisa menganjurkan membuat kode etik dan dapat juga membantu dalam merumuskannya saja. Agar berfungsi dengan baik, kode etik profesi harus menjadi self-regulation atau pengaturan diri dari profesi itu sendiri. Lalu kemudian fungsi kode etik. Yang pertama, kode etik ditujukan sebagai acuan kontrol moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Pelaku profesi yang melanggar selain menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga dapat bertanggung jawab secara moral berdasarkan kode etik profesinya. Oleh karena itu, sehubungan dengan nilai-nilai dan kepentingan yang terlibat di dalamnya, pengemban profesi dituntut untuk melaksanakan pelayanan profesional dengan dijiwai sikap yang etis. Yang kedua, kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat di kalangan pengemban profesi itu sendiri. Dengan integritas yang kuat ini, sangat diharapkan kompleksitas dan akumulasi tantangan dapat dijawab tanpa perlu merusak citra dari kelembagaan itu. Yang ketiga, martabat atau jati diri suatu organisasi profesi akan ditentukan pula oleh kualitas pemberdayaan kode etik profesi organisasi itu sendiri. Dengan kode etik, bukan hanya klien yang bisa diartikulasikan hak-haknya, melainkan kepentingan negara secara umum juga dapat dijaga. Yang terakhir, kode etik profesi menjadi acuan supaya anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya. Dengan adanya kode etik ini, suatu profesi yang dijalankan akan menghindari komunitas dan interaksi yang liar dan cenderung menolerir beragam cara melanggar norma-norma. Lalu kita masuk ke pengacara atau advokat. Dapat kita ketahui sendiri, pengacara atau advokat merupakan orang yang dalam proses peradilan bertugas untuk menampilkan fakta-fakta dari kejadian yang menimbulkan sengketa terkait selengkap mungkin dan tentu saja yang mendukung kepentingan kliennya termasuk aturan-aturan hukum yang dipandang relevan dan interpretasinya. Semuanya itu dikemas dalam suatu argumentasi rasional yang dibangun untuk mencapai suatu putusan hukum yang adil manusiawi dari sudut pihak kliennya. Karena kedua belah pihak memperoleh dan harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan fakta dan aspek hukumnya dari pihak kliennya masing-masing yang dikemas dalam suatu argumentasi hukum, maka dapat diharapkan bahwa hakim akan memperoleh fakta-fakta yang lengkap dan utuh.
Tugas dari pengacara sendiri pada dasarnya memberikan nasihat hukum untuk menjauhkan klien dari konflik dan mengajukan atau membela kepentingan klien di pengadilan atau menyelesaikan konflik secara formal. Dalam berperkara di pengadilan, peran utama seorang advokat adalah mengajukan berbagai fakta dan pertimbangan yang relevan dari sudut pihak lainnya untuk memungkinkan hakim menetapkan keputusan yang seadil-adilnya. Tugas advokat itu bukan hanya semata-mata untuk memenangkan kliennya saja, melainkan sebagai penegak hukum bertugas pula untuk mewujudkan keadilan sejati di dalam masyarakat. Dalam mengemban profesinya, advokat juga harus mengacu pada usaha mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan. Karena itu, pada dasarnya etika profesi hakim berlaku pula bagi para advokat. Secara etis, para advokat berkewajiban untuk menegakkan asas-asas hukum dan martabat manusia. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Profesi Advokat atau Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2013, Pasal 26 Ayat 2. Kode Etik Advokat Indonesia adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, tetapi juga membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Sedangkan tanggung jawab kepada Tuhan tercermin di dalam Sumpah Advokat. Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia atau KAI menyatakan bahwa advokat adalah suatu profesi terhormat atau officium mobile. Kata mobile officium mengandung arti adanya kewajiban yang mulia atau yang terpandang dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Advokat, maka seorang sarjana hukum yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat atau admission to the bar. Seseorang yang telah diangkat menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan terhormat atau mobile officium dengan hak eksklusif menyatakan dirinya kepada publik bahwa ia pedoman merumuskan dan mengklarifikasi tugas dan kewajiban advokat dapat dilihat 4 sumber, yaitu undang-undang, putusan pengadilan, asas-asas dan kebiasaan, dan praktek organisasi advokat. Suatu kewajiban advokat kepada masyarakat adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu. Dalam KAI pasal 3 dinyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat menolak dengan alasan kedudukan sosial orang yang memerlukan jasa hukum tersebut, dan juga di pasal 4 kalimat mengurus perkara cuma-cuma telah tersirat kewajiban ini. Dalam asas ini dipertegas lagi dalam pasal 7 KAI alinea 8, kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro deo bagi orang-orang yang tidak mampu. Asas etika ini dalam ABA dikenal sebagai kewajiban mewakili orang miskin atau duty to represent the indigent. Meskipun di Indonesia telah ada lembaga-lembaga yang membantu kelompok ekonomi, khususnya dengan nama Lembaga Bantuan Hukum atau biasanya kita kenal dengan LBH, dan Biro Bantuan Hukum atau BBH. Namun kewajiban advokat atau kantor advokat memberikan jasa hukum kepada klien miskin tetap harus diutamakan oleh profesi terhormat ini. Beberapa hal penting dalam kode etik advokat yang perlu kita perhatikan saat menangani perkara antara lain yang terkandung dalam Kode Etik Advokat Indonesia pasal 7 dan pasal 8. Yang pertama, advokat melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Yang kedua, advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri, serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Yang ketiga, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang sedang ditangani akan menang. Yang keempat,
Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat di pihak lawan. Yang kelima, dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Yang keenam, advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata oleh jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Yang ketujuh, advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup, yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Yang kedelapan, advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dapat dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Organisasi advokat atau peradi pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum baik pidana, perdata, tata usaha, bahkan tata negara selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Berhubungan dengan tanggung jawab advokat, dalam penegakan hukum setidaknya advokat harus bertanggung jawab kepada 4 hal. Yang pertama, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada kode etik advokat, kepada aturan perundang-undangan, dan kepada masyarakat. Selanjutnya perlu diuraikan satu persatu agar lebih jelas. Yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia adalah makhluk religius yang memiliki kecerdasan spiritual. Kedua, tanggung jawab kepada kode etik advokat. Ketika tanggung jawab kepada undang-undang advokat dalam mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran organisasi advokat itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh organisasi advokat. Keempat, tanggung jawab kepada masyarakat. Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Pada satu sisi, manusia merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajar apabila segala tingkat dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada manusia atau masyarakat. Jika setiap advokat tunduk dan patuh terhadap etika profesi atau kode etik profesi, peraturan perundang-undangan dan sumpah advokat, maka hal tersebut akan bermanfaat bagi diri advokat sendiri maupun bagi masyarakat atau klien dan negara. Manfaat bagi diri sendiri yaitu advokat yang bersangkutan akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela dan terhindar dari berbagai perbuatan pidana yang dapat menyeretnya ke penjara. Pada akhirnya, predikat profesi mulia dan terhormat dapat termanifestasikan dalam diri advokat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, dapat dipersilahkan.
Saya Kak. Oh, silahkan. Silahkan. Mau bertanya perbedaan profesi dan profesional, peran etika dalam profesi. Maaf Kak, saya ulangi. Perbedaan profesi dan profesional itu apa ya Kak? Oh, oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya tampung dulu pertanyaannya. Saya mau tanya Kak, Ini silahkan. peranan etika dalam profesi. Sudah? Oke, saya tampung dulu. Tadi untuk Kak Dimas, pertanyaannya tentang perbedaan profesi dan profesional ya? Benar Kak? Uh, untuk pengertian dari profesi dan profesional tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi itu menurut De George. Untuk secara umumnya, profesi itu berasal dari bahasa Latin professio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Menurut bahasa Indonesia sendiri, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan kejuruan, dan sebagainya. Untuk profesional, kata profesional itu berasal dari kata profesi yang artinya atau dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam sains dan teknologi yang digunakan dengan perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan bermanfaat. Seperti itu. Sudah cukup, terima kasih Kak. Baik. Untuk pertanyaan dari Kak Raffi tadi tentang peranan etika dalam profesi ya. Ya Kak.
Etika profesi itu pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang memberikan tuntutan tingkah laku, demikian juga hukum. Etika profesi dan hukum sebenarnya sama-sama bila dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Lebih lanjutnya, apabila dibandingkan hukum menghendaki agar tingkah laku manusia sesuai dengan aturan hukum yang diterapkan, sedangkan etika mengajarkan agar sikap batin manusia berada dalam kehendak batiniah yang baik. Dua-duanya mempunyai persamaan normatif dan mengandung norma-norma etik bersifat mengikat. Di samping itu mempunyai tujuan sosial yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat dan siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Jadi peranannya sendiri itu peranan etika dalam profesi untuk mengikat, contohnya mengikat penegak hukum agar mereka itu tetap di jalannya dan tidak melakukan hal-hal liar seperti yang saya sebutkan tadi, hal-hal liar dan tidak keluar dari apa yang memang seharusnya mereka kerjakan, seperti itu. Apakah ada yang bertanya lagi? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup, terima kasih teman-teman sudah bergabung pada presentasi saya kali ini. Semoga apa yang telah saya presentasikan hari ini dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ilma.